Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pika Muji Padilah dari SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tentang demonstrasi kontekstual penerapan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Ini adalah profil dari fasilitator, calon guru penggerak, dan pengajar praktik. Fasilitator saya yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Sutardi, MMPD. Calon guru penggeraknya yaitu saya sendiri, Pika Muji Padilah, MPD. Dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Irwan Kurniawan, MPD. Penerapan inquiry apresiatif dalam pembelajaran matematika demi terwujudnya visi. Inquiry apresiatif adalah suatu manajemen perubahan yang ingin dilakukan di dalam sebuah organisasi. Misalnya di sekolah, yang dimulai dengan mengapresiasi atau menghargai hal-hal yang sudah baik di organisasi tersebut. Visi guru penggerak yaitu terwujudnya kepemimpinan murid dengan memiliki keterampilan abad 21 dan berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya menerapkan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja untuk mengidentifikasi potensi murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Prakarsa perubahan. Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif sebagai pembelajaran inovatif yang berpihak pada murid. Ini adalah tahapan Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B. Buat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah semua murid memiliki perangkat yang digunakan untuk mengakses pembelajaran? Yang kedua, bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran yang inovatif dengan berpihak pada murid? Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, melakukan pendataan awal sebagai observasi kepada semua murid untuk memperoleh informasi mengenai kecakapan dalam mengoperasikan gadget. Yang kedua, mencari informasi mengenai media pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran dengan berpusat pada murid dan mengaplikasikan metode-metode pembelajaran yang berbasis media pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang berkaitan dengan ini, yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif yang berpihak pada murid? Yang kedua, apa saja daya dukung yang tersedia untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif? Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, membuat media pembelajaran interaktif, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, membimbing, dan melatih murid. Tindakan yang kedua yaitu perangkat gawai yang dimiliki oleh murid. Sekolah menyiapkan sarana-prasarana sebagai solusi apabila murid tidak memiliki gawai untuk mengakses pembelajaran. G. Gali mimpi. Pertanyaan yang berkaitan dengan ini yaitu yang pertama, apa yang menjadi harapan dengan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran interaktif? Yang kedua, apa saja dampak positif yang terjadi di masa depan? Tindakan yang dilakukan yang pertama adalah memberikan stimulasi dan pengenalan kepada murid tentang media pembelajaran interaktif yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari secara individu tentang media pembelajaran interaktif yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, murid akan terbiasa menggunakan media dalam proses pembelajaran, sehingga murid diharapkan menguasai ilmu teknologi dengan baik di masa depan. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana rencana yang akan dilakukan dalam meningkatkan keterampilan abad 21 pada murid. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Yang ketiga,
bagaimana cara agar semua warga sekolah dapat berkontribusi demi terwujudnya perubahan pendidikan. Tindakan yang dilakukan yaitu, yang pertama, merancang dan membuat media pembelajaran interaktif yang inovatif yang dapat diakses oleh semua murid dengan mudah. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait izin pelaksanaan perubahan dengan melakukan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran interaktif. Berkoordinasi dengan PKL Sarana Prasarana untuk membantu dalam menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan sosialisasi kepada rekan guru terkait penggunaan media pembelajaran interaktif yang akan digunakan dan meminta bantuan kepada rekan guru sejawat dalam pelaksanaan pembelajaran. A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang berkaitan dengan atur eksekusi adalah, siapa saja pihak yang akan menjadi pelaksana dalam pembelajaran ini? Yang kedua, bagaimana cara mengukur kemajuan dan melakukan langkah selanjutnya? Tindakan yang dilakukan, yang pertama adalah membuat jadwal untuk rekan guru yang akan membantu dan mendampingi selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, membuat evaluasi pembelajaran untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membuat angket untuk mengukur kepuasan murid terhadap pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Gambaran perubahan antara sebelum melakukan perubahan dan sesudah melakukan perubahan. Sebelum melakukan perubahan, gambarannya adalah, yang pertama, pembelajaran dilakukan dengan berpusat pada guru ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, murid hanyalah sebagai objek pembelajaran yang siap menerima pembelajaran dari guru. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan monoton. Yang keempat, materi yang disampaikan kurang dipahami oleh murid. Yang kelima, hasil belajar murid tidak mengalami peningkatan. Sesudah melakukan perubahan, gambarannya adalah, yang pertama, guru hanya sebagai fasilitator yang mengawasi pembelajaran berlangsung, dan murid sebagai subjek yang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, setiap murid akan dihadapkan pada gawai yang terdapat media pembelajaran interaktif, sehingga setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk mempelajari materi yang sedang berlangsung selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran interaktif yang digunakan berisi materi yang disusun secara sistematis dengan menggunakan animasi yang menarik agar dapat meningkatkan keaktifan dan minat murid. Yang keempat, materi yang disampaikan mudah dipahami. Yang kelima, terdapat peningkatan dalam hasil belajar murid. Itulah paparan dari saya tentang demonstrasi kontekstual penerapan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Penggerak Indonesia Maju.